jawaban tugas dari filsafat politik tentang yang pertama itu tentang analisis filsafat politik Yunani kuno dan kritik penerapannya di Indonesia. Socrates menetapkan bahwa negara idealis harus dipimpin oleh kebenaran moral yang keadilannya firm. Kontribusi utamanya adalah metode dialektika untuk menguji legitimasi hukum dan moralitas penguasa. Di masa politiknya, bukanlah soal kekuasaan anarki, melainkan pencarian kebaikan bersama Plato dalam karyanya Respublika. Plato menegaskan bahwa ideal aristokrasi yang dipimpin oleh seorang sovereign king atau raja filsuf. Baginya negara yang baik diatur oleh rasio, bukan hasrat materi oligarki atau kebebasan demokrasi. Struktur masyarakat dibagi menjadi hierarki berdasarkan kapasitas jiwanya. Penguasa rasio menjaga keberaniannya dan pekerja atau hasratnya. Aristoteles memandang manusia sebagai zoon politikon, makhluk yang berpolitik di negara idealis. Menurutnya adalah politikon kontroversi murni atau bentuk campuran yang mengutamakan supremasi hukum, rule of law, keadilan distribusi. Aristoteles menekankan peran kelas menekan sebagai stabilitas politik. Kritik penerapan di masyarakat Indonesia demokrasi atau multikultural. Gagasan Plato mengenai filosofi King sangat elitis dan rentan jatuh dalam otoritarisme seperti era Orde Baru. Jika dilaksanakan dalam konteks Indonesia yang untuk menunjukkan kedaulatan rakyat dalam masyarakat multikultural Indonesia, konsep persatuan mutlak versi Plato dapat memperbagus ultimate struktur agama dan adat. Namun gagasan Aristoteles tentang supremasi hukum dan jalan tengah, the golden mean, sangat relevan untuk menjaga keseimbangan antara hak miniaturisme dan mayoritas dan koordinatif implementasi Pancasila. Yang kedua, perbandingan konsep Abbasiyah dan Al-Muluk, Multasania dan tata kelola modernnya. Kebersamaan ketiga konsep bersama-sama membahas instrumen legitimasi, kedaulatan, dan struktur kehukuman, kekuasaan yang diperlukan untuk menjaga kestabilitasan sosial serta mencegah terjadinya kekacauan atau anarki dalam sebuah entitas politik dan negara. Ibnu Khaldun, Abbasiyah adalah solidaritas sosial yang kesadaran kelompok berbasis ikat darah dan ideologi yang menjadi motor penggerak lahirnya kekuasaan negara. Al-Muluk, sifat analisisnya lebih sosiologis, historis dan sekuleris atau sekuleris kekuasaan. Yusuf Al-Qaradawi, Al-Muluk Al-Kafi, memandang kekuasaan Al-Muluk yang harus dibingkai dalam asensi khalifah, resepsi mandat ketuhanan untuk menegakkan keadilan syariat, sifat teodemokratis di antara moralitas agama mengontrol kekuasaan politik. Al-Mawardi Al-Mutasawwiyah berfokus pada fikih politik, syiarah yang mengatur struktur instrumen syarat kepemimpinan sebagai otoriter komunikasi dan teori hukum di dalam relevasi dalam tata kelola modern. Abbasiyah bertransformasi menjadi konsep nasionalisme atau kultur yang mendapatkan bangsa multikultural. Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Qaradawi direlevansikan dalam bentuk siket atau berista pentingnya integritas moral keagamaan bagi pejabat publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, golden governance. Yang ketiga, evaluasi relevansi pemikiran Max dalam kepemimpinan modern. Prinsip Max bahwa penguasa lebih baik ditakuti daripada dicintai, serta di pemisahan antara moral pribadi dan rasionalisme politik secara faktual masih sangat relevan, tapi problematis dan politik patriarki modern yang pragmatis, pencitraan, manipulasi dan opini, dan koordinasi kekuasaan dengan menghafalkan segala cara. Contoh kasusnya itu kepemimpinan Vladimir di Rusia atau Donald
AS seringkali menunjukkan pendekatan non-agresif, seperti menggunakan kontrol informasi yang ketat, tindakan responsif terhadap oposisi dan pamer kekuasaan militer untuk mempertahankan hegemonismenya dalam stabilitas negara. Versi geopolitiknya di tingkat nasional, praktik politik dinasti dan transaksi di balik layar dalam koalisi partai di Indonesia mencerminkan sisinya optimisme demi menegaskan kekuasaan. Yang keempat, analisis kritik konsep Al-Madinah, Al-Farid dan konsep demokrasi modern. Al-Farabi menegaskan negara utama atau Al-Madinah Al-Fadahilah untuk memimpin seorang Rais al-Rais, pemimpin pertama yang memiliki kesempurnaan intelektual berhubung dengan akal aktif al-aqli al-aqli yang keunggulannya moral spektif. Kemungkinan menetapkan dalam demokrasi berbasis pemilu serta konseptual sistem pemilu modern seringkali menyaring pemimpin dengan kualifikasi semi dan nabi ala al-Farabi. Pemilu berbasis suara moralitas seringkali melahirkan kepemimpinan populasi yang bermoral popularitas dan kapasitas, bukan keunggulan intelektual atau moral. Potensi terjauh Al-Madinah Al-Hajidal, negara bodoh, namun prinsip ini dapat diadaptasi secara internasional. Syarat pencalonan kepemimpinan harus diperketat lewat ujian kompetensi, rekam jejak etik, dan menguatkan lembaga pengawas seperti MK Dewan Etik untuk memastikan keputusan politik diambil berdasarkan rasionalisme dan moralisme politik, bahkan sekadar kepemimpinan intelektual dan jangka pendek. Yang kelima, evaluasi pendekatan politik restoratif dalam menyelesaikan politik di Indonesia. Politik rasionalitas mendapatkan rekomendasi dialog dan pemulihan hubungan sangat cocok di luar politik Indonesia yang berbasis musyawarah mufakat. Contoh kasus nyatanya adalah resolusi konflik di GAM Aceh melalui perjanjian Helsinki 2005. Konflik bersenjata puluhan tahun diselesaikan bukan dalam permusuhan militer total, melainkan lewat konsesi politik pemberian otonomi khusus dan integritas mantan komandan ke masyarakat. Kelebihannya menciptakan kedamaian dan berkelanjutan, substansi, serta menghilangkan dendam sejarah antar faksi politik, sekaligus menghemat energi sosial dan anggaran negara dibanding pendekatan musuh. Kelemahannya seringkali mengorbankan keadilan hukum bagi korban intrisi dan pelanggaran HAM. Masa lalu melainkan pendekatan dapat disalahgunakan menjadi sarana bagi kursi-kursi untuk pertahanan ideologi politik yang mengabaikan menegak hukum substansi. Yang keenam, analisis menyorotnya kepercayaan terhadap parpol yang modern reformasi partai politik. Faktor penyebab menurunkan kepercayaan publik meliputi: 1. Personal dan orientalisme di antara partai kekuasaan dan elit bermodal yang bersifat dinasti. Yang kedua, korupsi sistemik di antara patron menjadi sarana terburu rantai untuk melakukan modal, pemilu mahal, serta absen dialogi karena parpol cenderung yang berpragmatis yang dibangun bukan atas keamanan visi melainkan demi kekuasaan sesaat. Model reformasi yang realistis untuk mencakup reformasi pendanaan parpol, di mana negara memberikan subsidi yang signifikan oleh masyarakat ke audit keuangan yang ketat guna memutuskan rantai oligarki. Melainkan itu diperlukan demokrasi intelektual yang terbuka yang mewajibkan mekanisme konvensi untuk menentukan calon kepala daerah sehingga memotong hak penuh mutlak kedua umum partai. Yang ketujuh, peran sosial media sosial dalam komunikasi politik dan dampaknya terhadap demokrasi. Media sosial seringkali memotong jalur komunikasi yang tradisional antara pemerintahan patron dan masyarakat ini bersifat langsung. Ketika relevan dan dua arah, pemerintahan dapat melakukan diskriminasi kewajiban secara instan
instan, namun di sisi lain masyarakat dapat menggalakkan gerakan protes secara masif. Dampak positifnya itu berdemokrasi terinformasi meningkat, mengantisipasi politik warga terutama generasi muda menjadi lebih inklusif serta berfungsi sebagai kontrol sosial yang aktif terhadap kewenangan penguasaan. Dampak negatifnya itu terjadinya populasi sosial akibat algoritma, ruang gemah atau filter bubble, melainkan dampak penyebaran hoax yang diinformasikan serta politik identitas yang dipaparkan oleh manipulasi opini secara digital melalui aksi user politik yang mengusungkan debat politik nasional. Rekomendasi batas etik, tim sukses dilarang untuk menggunakan fasilitas negara, dilarang berdebat dalam politik keuangan, harus membatasi dana kampanye sesuai referensi agar tidak menciptakan utang budi politik terhadap oligarki saat menjabat. Di sisi lain, sangat serius dan juga menggunakan objek bukan urusan politik untuk membunuh karakter analisis peran dan polisi menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi, polisi berfungsi untuk mengantisipasi pemerintahan dan parlemen agar kebijakan dan undang-undang dapat dilaksanakan demi menjalankan roda yang sebaiknya. Oposisi berfungsi sebagai kekuatan penimbangan, mengontrol jalannya pemerintahan, memberikan alternatif kebijakan serta mencegah layanan alternatif mayoritas. Evaluasi koordinasi komunikasi Indonesia, praktik politik saat menunjukkan kecenderungan koalisi pemerintahan dan menyiapkan posisi yang sangat lemah atau bahkan nihil. Kondisi ini diciptakan prinsip demokrasi yang sehat, melainkan mengarah pada oligarki yang absensi opsi yang kuat membuat parlemen hanya menjadi stempel bagi kebijakan eksklusif berpotensi cederai rencana model pemerintahan idealis sosial penasihat politik. Sebagai penasihat politik kepala negara dirancang sebagai model pemerintahan ideal, integritas stabilitas sekuritas kepercayaan publik lain Aristoteles. Pemerintahan digerakkan oleh suplemen hukum bukan kehendak subjektif penguasa. KPK independen pengadilan untuk memutuskan korupsi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.